Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep elektrokimia yang terdiri dari reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks, sel elektrokimia, potensial sel, energi bebas, dan kesetimbangan, persamaan Nernst, sel aki dan bahan bakar, korosi dan pencegahannya, lalu yang terakhir ada elektrolisis dalam larutan berair. Yang paling pertama harus diketahui yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks yang mana terjadi selalu secara bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan oksidasi? Oksidasi itu adalah reaksi di mana oksigen diterima, lalu hidrogen akan berkurang atau kehilangan hidrogen. Kemudian nanti ada pula kehilangan elektron dan bilangan oksidasi menjadi naik. Bagaimana dengan reduksi? Reduksi maka akan terjadi kehilangan oksigen, menerima hidrogen, lalu elektron juga diterima, dan bilangan oksidasi akan mengalami penurunan. Contohnya, di sini ada senyawa MnO2 dalam bentuk padatan ditambah dengan H2 dalam bentuk gas menjadi Mn2O3 dalam bentuk padatan ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid. Ada Ca dalam bentuk padat, Cl2 dalam bentuk gas menjadi CaCl2 dalam bentuk padat. Dan yang ketiga ada 2H2 ditambah O2 dalam bentuk gas maka menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Lalu di sini terdapat perintah soal identifikasikan mana reduktor dan oksidator pada reaksi yang tadi saya sebutkan. Maka cara menyelesaikannya yaitu adalah dilihat apa itu H2. H2 di sini berfungsi sebagai reduktor. Di sini terlihat jika H2 mengalami kenaikan bilangan oksidasi menjadi apa? Paham tidak? Yang di sebelahnya itu H2-nya mengalami kenaikan biloks dan MnO2 sebagai oksidator karena mengalami penurunan biloks. Kalau oksidator berarti mudah mengalami reduksi. Jika reduktor, maka mudah mengalami oksidasi. Kalau yang B, diketahui Ca sebagai reduktor dan Cl sebagai oksidator. Sedangkan H2 menjadi reduktor dan O2 sebagai oksidator. Kita akan lihat di sini bagaimana cara menyetimbangkan persamaan reaksi oksidasi dan juga reduksi. Contoh, reaksi pelarutan tembaga sulfida dalam larutan asam nitrat dalam air yaitu ada CuS dalam bentuk padat ditambah NO3 dalam bentuk aqueous menjadi CO2+, aqueous ditambah dengan SO42- dalam bentuk aqueous ditambah NO dalam bentuk gas. Tahap yang pertama, teman-teman harus menulis 2,5 reaksi yang belum dibalanskan dari spesies yang dioksidasi dan reduksi. Jadi ada CuS, maka di situ ada Cu2+ dan SO42-. Kemudian ada NO3-, lalu menjadi NO. Dan yang tahap kedua, masukkan koefisien untuk menyamakan jumlah atom kecuali oksigen dan hidrogen. Contohnya, pada soal itu jumlah atom Cu, S, dan juga N sudah balance. Jadi, dibiarkan saja. Yang tahap ketiga yaitu balanskan oksigen dengan menambahkan H2O. Jadi ada CuS ditambah 4H2O menjadi Cu2+ plus SO42-. Dan ada pula NO3- menjadi NO ditambah 2H2O. Tahap yang selanjutnya, balanskan hidrogen. Untuk larutan asam, tambahkan H3O+ ke tiap sisi yang kekurangan. Tapi kekurangan hidrogen dan H2O di sisi lainnya. Untuk larutan basa, tambahkan H2O ke sisi yang kekurangan hidrogen dan OH- ke sisi lain. Lalu tahap kelima, balanskan muatan dengan menambahkan elektron. CuS ditambah 12H2O, maka menjadi Cu2+ ditambah SO42- ditambah 8H3O+ plus 8E. 8E itu berarti 8 elektron. NO3- ditambah 4H3O ditambah 3 elektron, maka akan menjadi NO ditambah 6H2O.
Tahap selanjutnya yaitu kalikan kedua setengah reaksi dengan bilangan yang dipilih untuk membuat jumlah elektron yang diberikan oleh oksidasi sama dengan jumlah yang diperlukan pada reduksi. Kemudian tambahkan kedua setengah reaksi yang menghilangkan elektron. Jika H3O plus, OH- atau H2O muncul di kedua persamaan akhir, hilangkan duplikatnya. Dalam kasus ini, setengah reaksi oksidasi dikalikan 3 dan setengah reaksi reduksi dikalikan 8, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Lalu nanti dijumlahkan. Nah, ini teman-teman dapat melihat detail pengerjaannya atau dasar pengerjaannya dari video yang telah saya cantumkan pada page perkuliahan hari ini. Kemudian ada disproporsionasi, yang mana terjadi apabila senyawa tunggal dioksidasi dan direduksi. Contohnya ada 2H2O2 dalam bentuk liquid menjadi 2H2O dalam bentuk liquid ditambah dengan O2 dalam bentuk gas. Di sini terlihat jika oksigen di dalam H2O2 dioksidasi menjadi O2 dan direduksi menjadi H2O. Terlihat makanya di situ ada yang kurang 1. Dan 2H2O-nya ada minus 2 atau kehilangan O2. Sel elektrokimia. Di sini teman-teman dapat melihat sel Galvani dan juga sel elektrolisis. Ada sel Galvani tembaga perak. Di sebelah kiri terjadi setengah reaksi oksidasi, yang mana larutannya berwarna biru, diilustrasikan di sini. Lalu ada tembaga sebagai anoda. Dan di sebelah kanan terjadi reaksi reduksi, yang mana di situ ada perak sebagai katodanya. Jika setengah reaksi oksidasi di gelas sebelah kiri itu terbaca sebagai Cu dalam bentuk padatan, maka Cu2+, aqueous harus ditambah dengan 2 elektron. Dan di sini ada jembatan garam yang dapat membuat reaksi redoks terjadi. Lalu, setengah reaksi reduksi sebelah kanan, rumus kimianya yaitu Ag+ dalam bentuk aqueous ditambah dengan 2 elektron, maka menjadi Ag dalam bentuk padatan. Dan secara skematis ditulis Cu garis Ag+, garis Ag. Ada contoh selanjutnya, suatu sel tembaga perak dengan potensial terbaca 0,46 volt, diketahui energi sel Ag+ per Ag-nya yaitu 0,80 volt, dan energi sel Cu2+ per Cu yaitu 0,34 volt. Tunjukkan bahwa sel dalam keadaan standar. Maka cara menyelesaikannya yaitu tinggal diselisihkan saja katoda dan anodanya. Yang menjadi katoda yaitu Ag, sehingga energi Ag+ per Ag yaitu 0,80 volt dikurangi energi Cu2+ per Cu sebagai anoda Cu yang memiliki energi sebesar 0,34 volt, sehingga menghasilkan energi sebanyak 0,46 volt. Jadi di sini selnya dalam kondisi standar. Selisih potensial listrik yaitu dilambangkan dengan huruf E, disebut juga tegangan sel, dan dapat diukur dengan alat voltmeter. Sel Galvani atau sel Volta merupakan sebuah sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan. Reaksi kimia di sini menghasilkan energi listrik. Jika dikatakan sebagai sel elektrolisis, maka sel tersebut memiliki potensi luar yang berlawanan dan menyebabkan reaksi berlangsung dalam arah yang berlawanan secara spontan. Dan energi listrik di sini menyebabkan reaksi kimia terjadi. Jika sel Galvani atau sel Volta terjadi dengan spontan tanpa adanya energi listrik, yang mana energi kimia tersebut menjadikan adanya reaksi redoks, sel elektrolisis bersifat sebaliknya. Diperlukan adanya energi listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Ada di sini yang dinamakan hukum Faraday, yaitu massa zat tertentu yang dihasilkan atau dipakai pada suatu elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel.
Massa ekivalen zat yang berbeda dihasilkan atau dipakai pada elektroda dengan melewatkan sejumlah tertentu muatan listrik melalui sel. Arus listrik yang dilambangkan dengan I adalah jumlah muatan yang mengalir melalui sebuah rangkaian persatuan waktu. Jika Q adalah besarnya muatan dalam besaran kolom, T adalah waktu dalam besaran detik. Dan F adalah tetapan Faraday yang memiliki nilai 96,485 kolom per mol. Maka arus I yaitu dapat ditetapkan dengan Q dibagi dengan T. Dan jumlah elektron atau mol elektron ditetapkan dengan I dikali T dibagi dengan F. Potensial sel, energi bebas, dan kesetimbangan. Kerja listrik atau W listrik sama dengan negatif Q dikali dengan E. Kemudian ada juga W listrik sama dengan negatif I dikali T dikali E. Tanda negatif muncul karena konvensi termodinamika. Termodinamika menunjukkan sebuah hubungan penting antara perubahan energi bebas atau delta G dari suatu reaksi kimia spontan pada suhu dan tekanan yang konstan, sehingga kerja listrik maksimum yang mampu dihasilkan dari reaksi yaitu negatif W listrik maksimal sama dengan delta G, yang mana pada T dan P konstan. Jika sel difungsikan tak reversible atau arus yang besar dimungkinkan untuk mengalir, maka delta G sama dengan W listrik reversible. Jika sel difungsikan reversible, maka delta G sama dengan W listrik sama dengan negatif Q dikali dengan E sama dengan negatif N F dikali E secara reversible. Contoh 8.3. Sebuah aki memiliki energi 6 volt, memberikan arus konstan sebesar 1,25 ampere selama periode 1,5 jam. Hitung muatan total Q dalam kolom yang melewati rangkaian dan kerja listrik yang dilakukan oleh aki. Maka di sini dihitung dulu muatan totalnya yang diketahui apa. Di sini ada waktu, maka tinggal dikalikan dengan waktu yang ada yaitu 1,5 jam. Jangan lupa untuk dikonversi menjadi satuan waktu detik agar sama dengan bagian I atau arusnya itu. Jadi di sini ada 1,25 C per detik dikali dengan 1,50 jam dikali 3.600 detik per jam. Maka dihasilkan 6.750 C. Kerja listriknya W sama dengan negatif Q dikali E. Sama dengan negatif 6750 yang tadi didapatkan dari Q dikali dengan 6 Joule per C sama dengan negatif 4,05 dikali 10 pangkat 4 Joule. Dan ini adalah kerja yang dilakukan pada aki. Sehingga kerja yang dilakukan oleh aki yaitu negatifnya dari nilai tersebut, yang mana 40,5 kilojoule. Jadi nilai dari joule tadi harus dikonversikan menjadi kilojoule. Maka dikali dengan berapa? Gitu ya, harus paham tentang konversi dan dijadikan positif. Tekanan 1 atm dan suhu tertentu apabila larutannya ideal, maka konsentrasi zat larutnya atau zat terlarutnya adalah 1 mol. Keadaan standar dan tegangan sel dapat dihitung dengan energi bebas standar atau delta G derajat, yaitu negatif N dikali F dikali E derajat. Tentukan setengah sel untuk setengah sel Zn2+, Zn dan Cu2+, Cu. Setiap setengah sel ditulis sebagai sebuah reduksi, yang mana persamaannya ditulis di bawahnya. Reaksi dengan potensial reduksi yang lebih positif atau lebih besar berlangsung sebagai reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Potensial reduksi yang kurang positif atau lebih kecil berlangsung sebagai reaksi oksidasi di anoda. Sehingga delta E atau selisih dari energi potensial yaitu potensial energi katoda dikurangi potensial energi anoda. Contoh 8.4. Sebuah setengah sel Zn2 plus Zn dihubungkan dengan sebuah setengah sel Cu2 plus Cu untuk membuat sel galvani.
di mana Zn2+ sama dengan Cu2+, yaitu 1M. Tegangan sel pada 25 derajat Celcius diukur sama dengan E, yaitu 1,10 volt, dan Cu diamati melapisi selama berlangsungnya reaksi. Hitung delta G untuk reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. Untuk 1 mol seng yang terlarut. Seng itu berarti Zn. Dan di sini cara menyelesaikannya yaitu Zn ditambah Cu2+, yang mana bentuknya aqueous, menjadi Zn2+ aqueous ditambah dengan Cu. Reaksinya ditulis dulu. Nah, di sini Cu-nya bersifat sebagai produk. Untuk reaksi yang tertulis, 1 mol itu 1 mol Zn dan 1 mol Cu2+ aqueous bereaksi. 2 mol elektron melewati rangkaian luar sehingga N-nya yaitu adalah 2. Oleh karena itu, delta G-nya sama dengan negatif N dikali F dikali E, dimasukkan yang diketahui saja. N sudah diketahui 2, maka tulis negatif 2 mol dikali dengan besaran Faraday yaitu 96,485 C per mol dikali dengan besaran energi dalam bentuk volt yaitu 1,10 volt sama dengan negatif 2,12 dikali 105 Joule. Maka hasil akhirnya itu negatif 212 kilojoule. Persamaan Nernst di sini didapatkan dari E sama dengan potensial energi negatif R dikali T dibagi N dikali F dikali natural log dari Q. Lalu di bawahnya juga ada E sama dengan potensial energi negatif 0,0592 per N dikali log Q pada 25 derajat Celcius. Pengukuran tetapan kesetimbangannya yaitu log K sama dengan N dibagi 0,592 dikali energi potensial pada 25 derajat Celcius. Penyelesaiannya dapat tertulis sebagaimana yang ada di bawah ini. Oke, di sini ada pH meter. Prinsip kerja pH meter yaitu alat yang mengukur pH suatu larutan. Nah, di sini pH meternya memiliki voltmeter. Di sisi kiri terdapat kawat perak yang berlapis AgCl dan terdapat membran kaca tipis di bagian bawahnya yang mana ada HCl 1M, dan di sebelah kanan ada kawat platina yang mana tercampur larutan KCl dan Hg2Cl2 jenuh. Lalu di sini ada kalomel padat Hg2 dan Cl2 dalam bentuk padat di bagian bawahnya bersama dengan merkuri. Tutup berpori ada di larutan, jadi dia menyentuh larutan tutup berporinya. Larutan apa? Larutan yang pH-nya tidak diketahui dimasukkan ke dalam gas beker. Maka di sini nanti pH meter akan membaca besaran pH dari larutan tersebut. Di sini kemudian ada gambaran tentang keseluruhan sel AgCl, Cl- ditambah dengan H3O+, yang memiliki besar 1M, yaitu pada kaca, dan ada H3O, Cl-, Hg2Cl2S, atau dalam bentuk padat, Hg dan juga PT, setengah reaksinya, maka dapat dilihat reaksinya seperti di bawah ini. Ada yang bersifat sebagai anoda dan ada yang bersifat sebagai katoda. Persamaan Nernst untuk sel pH meter yaitu dapat dihitung dengan E sama dengan E derajat negatif 0,0592 volt per N dikali dengan log pH yang didapatkan sama dengan delta E dikurang delta E ref per 0,0592. Maka dihasilkan pH sama dengan E dikurang E ref per 0,0592. Ada sel aki dan bahan bakar. Di sini dinamakan sel kering seng karbon. Aki terdiri dari elektroda positif, katoda grafit, kemudian terdapat pula selubung kertas, anoda seng, bubuk basah zinc atau bubuk basah seng Cl2 dan NH2Cl,
kemudian ada MnO2 plus grafit, dan elektroda negatif. Reaksi anoda, ada Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2E, dan yang katoda ada 2MnO2 dalam bentuk padatan ditambah 2NH4 dalam bentuk aqueous ditambah dengan 2E menjadi Mn2O3 dalam bentuk padatan ditambah 2NH3 dalam bentuk aqueous ditambah H2O. Maka dihasilkan seng dalam bentuk padat ditambah dengan 2MnO2 dalam bentuk padat ditambah 2NH4 plus dalam bentuk aqueous menjadi Zn2 plus ditambah Mn2O3 dalam bentuk padat ditambah 2NH3 aqueous ditambah H2O dalam bentuk liquid. Dalam sel kering alkalin, NH4Cl diganti dengan KOH. Anodanya sudah diketahui dan katodanya sudah diketahui. Anodanya apa? Ada Zn ditambah dengan 2OH-, maka menjadi ZnOH2 plus 2 elektron. Dan katodanya ada 2 MnO2 ditambah dengan H2O ditambah 2E menjadi Mn2O3 dalam bentuk solid ditambah 2OH2 ditambah 2OH. Dan dihasilkan Zn ditambah 2MnO2 dalam bentuk solid ditambah H2O dalam bentuk liquid menjadi ZnOH2 dalam bentuk padat ditambah Mn2O3 dalam bentuk padat. Sel seng merkuri oksida yang mana berbentuk kancing atau pipih kecil. Anodanya yaitu campuran merkuri dan seng. Katodanya baja yang kontak dengan HgO dalam bentuk padat. Elektrolit ada KOH 45%, sehingga reaksinya dapat ditulis seperti yang di bawah ini. Aki yang dapat diisi ulang, namanya aki sekunder. Diisi ulang dengan cara memberikan potensi luar yang berlawanan arah dengan arus yang mengalir dalam sel. Jadi ada energi yang diberikan ke aki tersebut. Sel nikel kadmium atau baterai nikat dikatakan juga sebagai baterai isi ulang, maka reaksinya seperti di bawah ini. Aki penyimpan timbal asam digunakan dalam mobil, reaksinya seperti di bawah ini. Sel bahan bakar. Aki, bila bahan kimianya habis, aki harus diisi ulang atau dibuang. Jika sel bahan bakar, maka itu dirancang untuk operasi secara berkelanjutan dengan reaktan yang disuplai dan produk diambil secara kontinu. Jadi bisa dipakai terus-menerus. Contoh sel bahan bakar yaitu adalah sel bahan bakar hidrogen oksigen yang digunakan pada misi ruang angkasa Amerika. Anoda atau karbon berpori berisi nikel, reaksinya dapat dilihat di sebelah. Dan katoda atau karbon berpori berisi nikel, reaksinya yaitu setengah O2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk liquid ditambah 2 elektron sama dengan 2OH-. Dan itu kalau dijumlahkan maka didapatkan 2H2 ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Korosi dan pencegahannya. Teman-teman paham korosi? Korosi biasanya terjadi pada besi. Diakibatkan karena adanya oksidasi. Reaksi oksidasi tersebut dikarenakan adanya udara yang membuat besi tersebut menjadi teroksidasi. Jadi di sini ada reaksi anoda di sebelah kiri dan reaksi katodanya di sebelah kanan. Dan korosi tersebut akan lebih dulu terjadi pada lapisan cat. Reaksi yang terjadi yaitu ada pada reaksi kedua. Dan reaksi totalnya dapat dilihat pada yang paling bawah. Kalau dalam korosi, beberapa daerah logam berperan sebagai anoda dan daerah lain sebagai katoda. Anoda di sini yaitu besi berubah menjadi ion fero atau Fe2+. Permukaan logam menjadi berlubang atau kehilangan logam karena oksidasi besi dan aliran ion logam ke katoda. Katodanya yaitu ada ion fero yang terbentuk secara simultan pada anoda kemudian bermigrasi ke katoda dan selanjutnya dioksidasi oleh O2 membentuk karat.
atau dikatakan sebagai Fe2O3 X H2O. Pencegahan korosi. Maka harus dilakukan pelapisan logam dengan cat atau plastik. Atau bisa juga pasivasi, yaitu pembentukan lapisan tipis logam oksida di permukaan logam. Elektrolisis air antara elektroda lembab seperti platina, maka reaksinya yaitu ada di bagian bawah ini. Berdasarkan definisinya, potensial energi untuk reaksi katoda yaitu 0 volt. Tetapi karena konsentrasi H3O plus aqueous dalam air murni bukan 1 M, yaitu 1 dikali 10 pangkat negatif 7 M, maka energi berbeda dengan potensial energi dan sama dengan energi katoda, yaitu energi potensial katoda negatif 0,0592 volt per N dikali log 10 QHC sama dengan 0,00 negatif 0,0592 volt dibagi 2 dikali log P H2 dibagi H3O plus kuadrat. Sehingga energi katodanya yaitu negatif 0,414 volt. Setengah reaksi anoda ditulis sebagai reaksi reduksi, yaitu ada setengah O2 dalam bentuk gas ditambah 2H3O ditambah dengan 2E, maka menjadi 3H2O dalam bentuk liquid. Tabel potensial reduksi standar memberikan nilai 1,229 volt. Pada kasus ini, konsentrasi H3O cenderung bernilai 1 dikali 10 pangkat negatif 7 M. Dan bukan 1 M, sehingga nilai energi anodanya yaitu energi potensial negatif 0,0592 volt bagi 2 dikali log 1 per tekanan oksigen pangkat setengah dikali H3O plus kuadrat, maka nilainya sama dengan 1,299 dikurangi 0,0592 volt dibagi 2 log dari 1 per 10 pangkat min 7 kuadrat. Hasilnya 0,815 volt. Jika PO2 atau tekanan O2-nya 1 atmosfer, tegangan sel totalnya yaitu energi sama dengan energi katoda dikurangi energi anoda, yaitu negatif 0,414 dikurangi 0,815 sama dengan negatif 1,229 volt. Diartikan sebagai potensial penguraian air. Tanda negatif berarti proses tidak berlangsung spontan dan hanya dapat berlangsung dengan memberikan tegangan luar yang cukup untuk mengatasi tegangan intrinsik sel. Elektrolisis larutan NaCl yang sebesar 0,10 M memiliki katodanya yaitu Na+ dengan nilai 0,1 M ditambah dengan elektron hanya satu saja, maka akan menghasilkan Na dalam bentuk padat. Atau bisa juga dikatakan 2H3O plus dikali dengan 10 pangkat negatif 7 M ditambah dengan 2 elektron, maka menghasilkan H2 dalam bentuk gas ditambah 2H2O dalam bentuk liquid. Itu persamaan keduanya. Lalu di sini kita cari persamaan ketiga yaitu anoda, ada Cl, yaitu Cl min dengan nilai 0,1 M, maka didapatkan setelahnya yaitu setengah Cl2 dalam bentuk gas ditambah dengan elektron satu saja, atau 3H2O dalam bentuk liquid menjadi setengah O2 dalam bentuk gas ditambah 2H3O plus dikali 10 negatif 7 M ditambah 2 elektron. Di sini persamaannya yaitu persamaan 4. Diketahui tidak setiap pasangan proses reaksi dapat berlangsung untuk katoda. Potensial reduksi setengah reaksi pertama yaitu Na plus Na sama dengan E derajat Na plus Na dikali 0,0592 volt dibagi 1 dikali log 1 per Na plus. Dihasilkan negatif 2,71 dikurang 0,06 yaitu 2,77 volt. Untuk anodanya Cl2 Cl min sama dengan Cl2 Cl min dikurangi 0,0592 volt dibagi 1 dikali log Cl min per tekanan dikali Cl2 pangkat setengah sama dengan 0,535 ditambah 0,059 sama dengan 0,594 volt. Suatu spesies
dapat direduksi hanya jika potensial reduksinya lebih besar dari 0,414 volt. Dan sebuah senyawa dapat dioksidasi hanya jika potensial reduksinya lebih kecil dari 0,815 volt. Karena nilai negatif 2,77 lebih kecil dari E, yang mana E dari H3O plus dikali 10 pangkat negatif 7 H2 bernilai negatif 4,414 reduksi Na plus, reaksi katoda 1 tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah reaksi katoda 2, karena nilai 0,594 lebih besar daripada E O2H3O plus dikali 10 negatif 7 H2O, yang mana bernilai 0,815, oksidasi Cl- reaksi anoda 3 tidak terjadi. Yang terjadi adalah reaksi anoda 4. Ini ya. Ini adalah latihan soal-soal yang mana dijadikan sebagai kuis. Boleh dikerjakan dan dikumpulkan segera pada kolom Moodle yang telah saya berikan. Terima kasih.